Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku ayat-ayat tauhid. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang kewajiban untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang memiliki buku, silahkan dibuka halaman 70. Kewajiban tentang bertawakal kepada Allah semata. Kita akan baca terlebih dahulu. Ada banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah, dan itu sudah cukup untuk memberikan kesimpulan bahwa tawakal kepada Allah hukumnya wajib. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan dari beberapa ayat yang ada di buku ayat-ayat tauhid. Nah, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kewajiban bertawakal kepada Allah semata. Allah berfirman, "Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Quran Surat An-Nisa ayat 81. Wa in janahu lis-salmi fasnah laha wa tawakkal 'ala Allah, innahu huwas sami'ul alim. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 61. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, innahu huwas sami'ul alim. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Maka bertawakallah kepada Allah, sungguh engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata. Quran Surat An-Naml ayat 79. Wa qalu Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin. lil qaumi. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumil zalimin.
wa najjina bi rahmatika minal qaulil kafirin. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang muslim yang berserah diri. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Quran Surat Yunus ayat 84-86. Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'amallahu alaihim madkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada berapa ayat yang kita baca jemaah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan masih banyak ayat yang lainnya yang memerintahkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang perintah tawakal dilatar belakangi karena ada masalah. Masalah yang dialami oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Terutama masalah ketika mereka menghadapi ujian dakwah. Para nabi dan orang-orang saleh yang mengikuti para nabi, mereka punya musuh, yaitu orang-orang kafir yang tidak mau menerima dakwah para nabi. Sehingga saat mereka dalam tekanan, mereka ketika mau perang, mereka ketika mau berlawanan dengan musuh-musuhnya, Allah perintahkan kepada mereka untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kedua, konteks tawakal yang kedua adalah ketika seorang hamba memiliki rencana tertentu. Sementara kita tidak bisa memastikan apakah rencana itu akan berhasil atau gagal. Maka cara yang paling mudah untuk membuat hati itu menjadi tenang adalah dengan dipasrahkan kepada Allah. Sebagaimana yang ditunjukkan di surat Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu memiliki tekad tertentu, telah memiliki rencana tertentu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa memahami latar belakang adanya tawakal umumnya karena dua sebab. Yang pertama, karena manusia punya rencana tertentu. Yang kedua, ketika manusia memiliki masalah tertentu dan dia ingin menyelesaikan masalahnya. Baik. Perasaan seperti ini tidak dimiliki oleh non-muslim yang mereka tidak memiliki Tuhan yang diimani untuk menggantungkan harapannya. Mau bertawakal kepada siapa? Orang-orang ateis. Mau bertawakal kepada siapa? Orang-orang kafir. Sementara dia tidak memiliki keyakinan ada Tuhan yang bisa menyelesaikan semua masalahnya. Kepada siapa mereka akan bertawakal? Sementara apa? Mereka tidak memiliki keyakinan ada Tuhan yang bisa menyelesaikan semua masalahnya. Sehingga tawakal hakikatnya adalah anugerah bagi batin seorang hamba agar masalah hidup itu tidak menjadi beban baginya. Tawakal hakikatnya adalah anugerah bagi hati seorang hamba agar masalah yang dia jumpai dalam kehidupan tidak menjadi beban baginya. Di antara jamaah yang hidup gak punya masalah, angkat tangan. Yang jomblo punya masalah enggak? Saya tanya sama yang jomblo. Itu ada anak-anak ya, 8 tahun. Statusnya sama dengan yang 40 tahun, 30 tahun ya. Yang jomblo. Yang jomblo punya masalah enggak?
Apa masalahnya Pak? Rapayu-payu. Masya Allah. Jangan Pak, itu rasis ya. Kita semuanya punya masalah. Siapapun yang hidup, pasti dia punya masalah. Dan seorang hamba ketika dia dikasih masalah oleh Allah, yang itu tidak mungkin bisa dihindari, baik muslim maupun kafir, itu akan menjadi beban bagi batinnya. Di samping juga beban bagi fisiknya. Tapi yang lebih berat pada beban batin. Orang kalau punya masalah pasti dia capek. Capek apa jamaah? Capek hati. Lebih capek batinnya daripada fisiknya. Karena fisiknya bisa jadi nggak ngapa-ngapain. Orang punya masalah rata-rata ngapain Pak? Tidur. Kalau nggak tidur, makan. Kalau nggak makan, jalan-jalan. Kalau nggak begitu, dia santai mikir, megang HP. Secara fisik nggak bergerak, tapi batinnya wallahu a'lam. Bisa jadi mikir berat sekali. Sehingga ketika seorang hamba tidak dikaruniai oleh Allah sifat tawakal, orang seperti ini hidupnya sangat capek. Makanya tawakal sekali lagi adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba, sehingga dia bisa meringankan beban pikirannya ketika dia punya masalah. Berarti sebenarnya tawakal itu ibadah yang jadi beban atau ibadah yang ringan? Ibadah yang meringankan. Ibadah yang membuat orang itu jadi senang, jadi bahagia. Karena dengan keberadaan tawakal, orang itu akan menjadi lebih tenang, plong, lega rasanya, lebih nyaman, tidak menjadi beban bagi dirinya ketika dia punya masalah. Baik. Terkait masalah yang pertama tadi ya, sebab tawakal yang pertama apa tadi? Manusia punya rencana tertentu. Manusia punya rencana tertentu. Sudah? Dalam setiap rencana itu pasti ada awal dan ada akhir. Tengah adalah proses, sehingga ada 3 bagian. Persiapan, proses, hasil. Dalam setiap rencana pasti ada 3 bagian. Persiapan, yang kedua apa? Proses, yang ketiga hasil. Baik. Ibnu Qayyim memberikan kata kunci agar manusia tidak terbebani pikirannya ketika dia punya rencana. Kata beliau, wal qadaru yaktanifuhu amran. Takdir itu diapit oleh 2 hal. Takdir diapit oleh 2 hal. At-tawakkulu qablahu war-ridha ba'dah. Tawakal sebelum terjadi dan ridha setelah terjadi. Saya sampaikan teori ini kepada para pengusaha muslim. Dan mereka merasa ini penting untuk kita pelajari. Karena selama ini rencana itu jadi beban pikiran. Kata Ibnu Qayyim, agar seorang hamba bisa lebih lepas beban hatinya ketika dia punya rencana, kata beliau, takdir itu diapit oleh 2 hal, tawakal sebelum proses dan ridha terhadap hasil. Orang yang bertawakal sebelum dia berproses atau ketika dia berproses, maka dia tidak akan terlalu membebani dirinya dengan harapannya. Harus sukses, harus sukses, harus sukses. Itu beban bagi dia. Maka kalau dia lepaskan beban itu dengan cara bertawakal kepada Allah, dia mengambil sebab semampu yang dia lakukan, lalu dia serahkan kepada Allah, akan membuat dirinya tidak terlalu terbebani dengan apa? Rencana. Kadang ketika kita punya rencana itu kan kepikiran terus. Kapan berhasil? Kapan berhasil? Kita kepikiran terus.
Sampai memperhitungkan banyak sekali deretan rencana. Setelah ini, tahap berikutnya saya akan melakukan ini, saya melakukan ini. Evaluasi setiap saat. Terus seperti itu. Dan selalu dalam pikirannya. Akhirnya itu jadi beban bagi dia. Sampai keluarganya kadang tidak dihiraukan, nggak ngaji, tidak melaksanakan kewajiban, karena terlalu terbebani dengan pikiran apa? Rencana. Sudah? Maka kata kunci untuk bisa melepas beban pikiran rencana itu, silahkan kau tempuh sebab, selanjutnya tawakal kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, ridho terhadap hasil. Setiap kita punya rencana, lalu kita melakukan proses. Di situ akan ada hasil, pasti akan ada hasil. Namun hasil ini ada dua kemungkinan. Bisa beruntung, bisa buntung. Bisa mendapatkan apa yang diinginkan, bisa gagal. Begitu ya. Ada dua kemungkinan. Hasilnya pasti ada, tapi kondisinya ada dua kemungkinan. Bisa beruntung, bisa gagal. Kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan, mungkin secara beban batin lebih ringan. Sudah lama pengen buka warung misalnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kasih dia warung. Berhasil untuk buka warung. Bahagia enggak dia? Bahagia. Karena apa yang dia inginkan terlaksana. Ada siswa kelas 3 SMA. Dia punya banyak rencana. Nanti kalau saya lulus, saya akan ikut UN atau saya ikut ujian UM ya, ujian masuk. Mau di UGM atau di kampus-kampus yang ternama. Pilihan pertama, jurusan apa? Manajemen. Masya Allah. Pilihan yang kedua, kalau gagal di manajemen, kedokteran. Kalau gagal di kedokteran, pilihan yang ketiga, teknik nuklir. Ini pelarian ya. Nek ditompo gak tipe wis mlebu kene wae. Insyaallah pasti ditompo. Karena kurang mahasiswa. Dan mahasiswa akan terbebani dengan rencana itu. Sehingga dia akan serius dalam belajar. Yang terbebani dengan rencana itu, dia akan selalu perhitungkan. Lalu dia ikut tryout, gagal. Kok grade-nya nggak naik-naik? Ada beban nggak bagi dia? Ada beban. Tapi kalau dia bertawakal kepada Allah, dia serahkan, sudahlah hasilnya saya serahkan kepada Allah. Saya akan bekerja sesuai dengan apa yang saya mampu. Dan saya tidak terlalu bersandar terhadap usaha saya, tapi bersandar kepada Allah Ta'ala. Hasil akhirnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, mendapatkan sesuai yang dia inginkan. Lulus manajemen. Bahagia nggak dia? Bahagia, senang dia. Pancaan itu. Kalau enggak, ternyata manajemen nggak lulus. Grade yang kedua enggak lulus juga ternyata. Yang ketiga teknik nuklir nggak lulus juga misalnya. Dia akan sedih. Nah, di posisi ketika dia gagal mendapatkan apa yang dia inginkan, kalau tidak punya sifat ridho, jadi beban yang kedua. Sehingga saat bekerja dia terbebani dengan rencana, saat melihat hasil yang ternyata gagal, dia terbebani dengan kegagalan. Beban lahir batin, capek fisik, capek batin. Tapi kalau dia ridho terhadap hasil, ternyata kok gak dapat ya. Saya kemarin rencananya kayak gini, mau buka warung ternyata gagal, malah dapatnya hotel misalnya. Karena dia gagal mendapatkan apa yang diinginkan, mungkin dia akan sedih. Tapi ketika dia diiringi dengan sifat ridho, kesedihan itu akan hilang. Ini memang takdir Allah dan mungkin ini yang terbaik bagi saya. Selanjutnya dia buat rencana yang lain. Seperti terus jamaah ya, yang bisa kita lakukan agar ketika kita beribadah kepada Allah, agar ketika kita melakukan rencana tertentu, itu tidak terbebani pikiran kita. Iringi setiap rencana dengan tawakal, dan iringi setiap hasil dari rencana dengan apa? Ridho. Insya Allah tenang itu batin.
insya Allah tenang. Kita tidak akan terbebani dengan aneka macam pikiran yang kita sedih, stres, gara-gara mikir hasil yang gagal. Baik. Selanjutnya, terkait ibadah tawakal. Tawakal ini ibadah atau bukan? Ibadah. Terkait ibadah tawakal, manusia terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, orang yang tidak punya sifat tawakal sama sekali. Orang yang tidak punya sifat tawakal sama sekali. Dan ini karakternya orang ateis, orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Selalu yang dia pikirkan, dia terlalu bersandar kepada kemampuan pribadi dan tidak pernah bersandar kepada takdir Tuhan. Yang kedua, orang yang terlalu berlebihan dalam tawakal sampai tidak mau mengambil sebab ketika dia mau mencari tujuan tertentu. Sampai nggak mau ngambil sebab. Sehingga ragelem sinau tawakal, insya Allah nanti pinter dewe. Ragelem nyambut gawe, nggak mau kerja tawakal, nanti kalau emang waktunya kaya kan kaya. Nggak mau nikah tawakal, kalau emang ditakdirkan nikah kan moro dewe. Kok penak moro dewe ya? Nggak mau apa lagi, dan aneka sikap apatis yang lainnya, dia tidak mau mengambil sebab dengan alasan tawakal. Orang semacam ini termasuk di antara bentuk tanda kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, kana ahlul Yaman yahujjuna wa la yatazawwadun. Dulu penduduk Yaman, mereka berangkat haji tapi enggak bawa bekal. Berangkat haji enggak bawa bekal. Wa yaquluna, dan mereka beralasan, nahnul mutawakkilun, kami ini orang-orang yang bertawakal. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas. Ketika sampai di Mekah, mereka meminta-minta sama orang. Karena mereka enggak bawa bekal. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala mengingatkan dengan Allah turunkan ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian. Artinya ketika kau mau berangkat haji, mau berangkat umroh, mau berangkat safar, jangan menggantungkan kepada orang lain. Bawa bekal. Jangan beralasan tawakal tapi enggak bawa bekal. Sampai di tujuan jaluk. Kalau emang jaluk, kenapa jaluk sama orang? Sama minta sama Allah. Ya Allah, minta makanan, ya Allah, saya lapar. Sementara dia enggak kerja sama sekali. Dan itu bagian dari kesalahan yang sudah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Kemudian Allah katakan, fa inna khairaz zadi taqwa. Ini konteksnya berbeda ya. Dan sebaik-baik bekal hidup bagi manusia adalah takwa. Karena ketika seorang hamba itu punya takwa, dia punya bekal takwa, maka dimanapun dia berada, dia akan bisa mengambil sikap yang terbaik bagi hidupnya. Ibnul Jauzi menyampaikan riwayat. Su'ila Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi au masjidihi. Apa komentar Anda terkait orang yang cuma duduk di masjid atau duduk di rumah, wa qala la a'malu syai'an wa sawfa ya'ti rizki. Lalu dia mengatakan, saya enggak mau kerja. Nanti kalau memang rizkiku, kalau memang datang rizki itu akan datang sendiri kepadaku. Wa sawfa ya'ti rizki, rizkiku akan datang sendiri kepadaku. Faqala Abu Abdullah, maka Imam Ahmad mengatakan,
hadza rajulun jahlul ilmi. Ini manusia jahil terhadap ilmu. Orang tidak ngerti orang seperti ini. Dia bodoh terhadap ilmu agama. Ama sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah dia mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Ini seorang nabi. Nabi yang paling mulia. Allah jadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku. Sehingga apakah beliau berpangku tangan? Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah berpangku tangan? Tidak. Apa sumber rizki Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliau enggak kerja. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang karyawan? Tidak boleh beliau jadi karyawan. Beliau tidak boleh jadi karyawan. Pak, saya tak kerja di tempat Bapak, nanti saya digaji berapa? Tidak boleh. Dan tidak boleh ada yang jadi bosnya Rasulullah SAW. Karena beliau paling tinggi derajatnya. Apakah Nabi SAW berdagang? Dulu sebelum beliau menjadi Nabi. Tapi setelah jadi Nabi, pendapatan Rasulullah SAW dari ghanimah. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Sehingga ketika dilakukan peperangan di tempat A, perang di tempat B, lalu kaum muslimin mendapatkan kemenangan, Nabi SAW mendapatkan ghanimah 1/5. Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah 1/5. 1/5 itu atas aturan siapa? Allah yang ngatur di surat Al-Anfal. 1/5 untuk Rasulullah SAW dan Ahlul Bait. Dan itu tetap dipertahankan selama ada negara muslim. Maka hak Ahlul Bait, mereka tidak boleh mengambil zakat, mereka tidak boleh dikasih zakat, tapi mereka berhak dapat ghanimah. Pada waktu Al-Malik Abdul Aziz rahimahullah, Raja Abdul Aziz, bapaknya siapa? Raja Salman. Bapaknya Raja Salman. Ketika Raja Abdul Aziz ini masih hidup, beliau diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti Diyarus Saudiyah, mufti Saudi. Syekh Muhammad bin Ibrahim mengingatkan kepada Raja Abdul Aziz, aku pasrahkan terkait posisi Ahlul Bait Nabi SAW. Mereka berhak dapat al-khumus, 1/5 dari Baitul Mal. Yang sumber Baitul Mal, kalau dulu adalah ghanimah, sekarang sumber Baitul Mal adalah pendapatan negara. Dan saat itu Ahlul Bait mereka mendapatkan 1/5 dari kas negara Saudi. Untuk Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh negara. Berapa jumlahnya, Pak? Wallahu alam. Ya, tentu saja banyak sekali ya. Di Indonesia aja banyak, apalagi di Saudi. Dan itu dirawat oleh negara. Seperti kemarin ya, Syekh Yahya Al-Hazimi yang sempat diundang memberikan pembukaan di sidang Dewan Fatwa yang ke-9. Al-Hazimi itu marga Ahlul Bait. Dan termasuk di antara yang mendapatkan Jawaizus Sultan, yang mendapatkan pemberian dari negara dari 1/5 ghanimah. Informasinya di masa Turki Utsmani tidak diperhatikan. Baru setelah Raja Abdul Aziz berkuasa, beliau mendapatkan peringatan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim dan 1/5 itu diberikan kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan apakah mereka tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqdu himasan wa taruhu bitanan. Orang tawakal itu seperti burung yang pagi hari temboloknya kosong, sore hari temboloknya penuh. Artinya dia cari makan.
tapi diiringi dengan tawakal, dan Allah kasih hasil. Hasilnya adalah burung itu memiliki makanan, dan Allah kasih tempat penyimpanan di dalam tembolok yang itu setiap pagi pasti kosong. Berarti organ pencernaan burung itu bekerja di malam hari. Baik. Qala Al-Ghazali, kata Al-Ghazali, qad yadhunnul juhal anna syartat tawakkuli tarkal kasbi. Anna syartat tawakkuli tarkul hasbi wa tarkut tadawi wal istislamu lil muhlikat. Bisa jadi ada orang bodoh yang mereka menyangka bahwa syarat tawakal adalah tidak bekerja, tidak berobat, dan pasrah terhadap sesuatu yang membahayakan. Wa dzalika khata'un, dan itu kesalahan. Lianna dzalika haramun fi syar'i, karena itu sesuatu yang haram dalam syariat. Wa syar'u qad athna 'ala tawakkul wa nadaba ilaihi, fa kaifa yunalu dzalika bimahdhurihi. Syariat memuji perbuatan tawakal, menganjurkan untuk bertawakal, dan bagaimana mungkin sesuatu yang dianjurkan oleh syariat dilakukan dengan cara melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang nggak mau kerja dan seterusnya disebut oleh Al-Ghazali sebagai apa? Juhal, sebagai orang bodoh. Wa qala Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim mengatakan, kita masih di posisi manusia tipe yang kedua. Apa tadi? Kebablasan ketika tawakal, sehingga tidak mau mencari sebab. Man angkaral asbaba lam yastaqim minhu tawakkul. Siapa yang mengingkari mengambil sebab, tidak mau mengambil sebab, berarti hakikatnya dia tidak bertawakal. Walakin min tamamit tawakkul adamur rukuni ilal asbab. Namun yang lebih tepat, bagian dari kesempurnaan tawakal adalah tidak terlalu bersandar kepada sebab. Bedakan dua hal ini. Ibnul Qayyim membedakannya ya. Tidak mengambil sebab dengan tidak bersandar kepada sebab. Sama atau beda? Beda. Kalau tidak mengambil sebab, dia nggak mau kerja sama sekali. Kalau tidak bersandar kepada sebab, dia bekerja, tapi apa? Hatinya tidak terlalu bergantung kepada sebab. Wa qat'u ilaqatil qalbi biha. Hatinya tidak terlalu bergantung kepada sebab. Fayakunu halu qalbihi qiyamuhu billah wa halu badanihi qiyamuhu bil asbab. Sehingga orang yang tawakal itu hatinya bergantung kepada Allah, badannya mengerjakan sebab. Hatinya bergantung kepada Allah, badannya mengerjakan sebab. Barulah orang disebut sempurna tawakalnya. Baik, insyaallah bisa dipahamin ya. Ada yang perlu diulang? Saya tanya ya. Imam Ahmad ditanya tentang orang yang tidak mau bekerja dengan alasan apa tadi? Tawakal. Sudah? Siapa yang meriwayatkan keterangan Imam Ahmad ini? Ibnul Jauzi. Pertanyaannya kok gak nyambung tuh Pak Ustaz? Ya biar komplit ya nyatetnya. Ibnul Jauzi meriwayatkan, Imam Ahmad ditanya. Baik. Dan disebut oleh Imam Ahmad orang yang tidak mengambil sebab dengan alasan tawakal dengan sebutan apa? Dengan sebutan apa? Orang yang jahil. Sebutan yang sama juga disampaikan oleh siapa? Al-Ghazali. Baik. Penduduk Yaman ketika mereka berhaji, mereka tidak bawa bekal. Sampai di Mekah mereka meminta-minta. Lalu Allah turunkan surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah ayat 187. Masya Allah ya.
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian ketika berangkat haji, ketika berangkat umroh, ketika safar. Namun ingat, semua bekal yang terbaik adalah, dari semua bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Baik, kita beralih kepada keterangan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim menyebutkan perlu dibedakan antara apa dengan apa? Antara mengambil sebab dengan bersandar kepada sebab. Mengambil sebab itu amal apa? Amal fisik. Bersandar kepada sebab itu amal apa? Amal batin. Sudah? Bertawakal kepada Allah, amal fisiknya dilakukan mengambil sebab. Tapi batinnya tidak bergantung kepada sebab. Paham di sini? Maka kunci dari tawakal adalah qat'u ilaqatil qalbi bil asbab. Kunci tawakal kata Ibnu Qayyim adalah memutus hubungan antara hati dengan sebab. Karena hati itu tidak melaksanakan sebab, yang melaksanakan fisik. Bekerja itu fisik. Kemudian apa lagi? Belajar itu fisik. Dan berobat itu fisik. Nah, batin tidak melaksanakan tugas fisik itu. Tapi yang dilakukan oleh batin adalah bertawakal kepada Allah. Kalau batinnya bekerja untuk mencari sebab, sementara batinnya, kalau hatinya bekerja, fisiknya bekerja untuk mencari sebab, sementara batinnya bertawakal kepada Allah dengan memutus hubungan antara hati dengan sebab, itulah tawakal yang sempurna. Tayyib. Kemudian tipe manusia yang ketiga, jenis manusia yang ketiga, yaitu manusia yang tawakalnya sempurna. Dia bertawakal kepada Allah. Di samping itu dia juga yakin bahwa untuk bisa mendapatkan akibat, orang harus menempuh sebab. Dia bertawakal kepada Allah. Di samping itu dia juga yakin bahwa untuk mendapatkan akibat harus menempuh sebab. Karena satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanyalah Allah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan Allah ketika Allah mengendaki sesuatu, Allah hanya berfirman kun fayakunu. Allah berfirman kun, jadilah, fayakunu, maka terjadilah. Sehingga satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak memiliki kemampuan kun fayakun. Ada film namanya Kun Fayakun, betul? Atau apa? Acara Kun Fayakun, ya. Sehingga ditanya, kenapa, sakitnya apa? Oh gini. Oh obatnya kayak gini. Terus kun fayakun. Masya Allah. Ini bisa berbahaya ya. Akhirnya tawakal orang pada orang ini. Tawakal masyarakat kepada orang ini. Walhamdulillah di Indonesia masih banyak orang yang akalnya sehat sehingga tidak mau menerima metode pengobatan seperti ini. Tidak ada metode pengobatan kun fayakun. Karena satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal kita dituntut untuk mengambil sebab semampunya. Sudah? Nah, sekarang kalau misalnya enggak punya, tidak bisa mengambil sebab sama sekali, apa yang harus dilakukan? Mentok sudah. Sudah Pak, saya sudah enggak ada lagi cara untuk bisa menyelamatkan diri.
mentok sudah. Kalau sudah tidak ada, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Berarti kewajiban dia untuk mencari sebab gugur sudah. Tinggal satu, yaitu apa? Tawakal. Tapi tawakal nggak boleh hilang. Kalau sudah tidak ada cara yang lain yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalahnya, sementara dia nggak punya apapun lagi, maka tugas dia untuk mencari sebab jadinya gugur. Tinggal satu, tawakal. Nah, tawakal ini tidak boleh hilang. Sehingga dia harus tetap tawakal kepada Allah. Sebagaimana yang terjadi kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada saat beliau sudah siap untuk dilemparkan ke dalam api. Mau usaha apa, Pak? Mau berontak, berot, melepaskan diri, tidak kuat, wong diikat. Mau lari, gimana bisa lari? Wong beliau diikat. Mau ngapain? Mau pakai senjata tajam? Mau pakai senjata tajam apa? Wong semuanya sudah dilucuti. Sudah nggak ada pilihan yang lain selain tawakal kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin pada kondisi seperti ini, lalu dia mendapatkan siksaan dari orang kafir. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama selamat, kemungkinan yang kedua mati. Kalau dia selamat, itu buah tawakal, buah dari amal tawakal yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan pertolongan kepadanya. Dalam waktu lebih cepat dia bisa rasakan ketika di dunia. Sebagaimana yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam. Kalaupun dia mati dalam kondisi beribadah kepada Allah, yaitu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Enggak ada ruginya di sini. Dipahami ya? Baik. Ada debt collector datang. Orang ditagih utang. Ini mau ngapain lagi? Barang di rumah sudah habis. Di dompet tinggal KTP. SIM-nya udah dijual. Masya Allah. SIM-nya dijual ya. STNK sudah ndak ada. Apapun sudah ndak. Pak, saya sudah habis-habisan. Ini tinggal KTP, Pak. Dompet kosongan, ndak ada apa-apa. Rumah kosongan. Ada orang nagih utang. Saya ndak punya apapun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah saya harus utang bank untuk nutupi utang yang lain? Oh, jangan. Jangan melakukan sebab yang isinya maksiat untuk menghindari bahaya tertentu. Padahal ini juga bahaya yang kedua. Tidak ada peningkatan sama sekali, riba beralih ke riba yang lain. Sudah Anda tawakal kepada Allah Ta'ala. Tinggal tawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Nah. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah termasuk di antara ibadah yang memiliki nilai yang mulia, memiliki keutamaan besar. Di antaranya, karena Allah jadikan tawakal ini sebagai syarat iman. Apa dalilnya kalau tawakal adalah syarat iman? Sebutkan dalilnya kalau tawakal adalah syarat iman. Silakan cari di buku dalil bahwa tawakal adalah syarat iman. Ketemu? Surat Yunus ayat berapa? Ayat berapa? 84. Allah berfirman, wa fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Betul ya? Bertawakallah kalian kepada Allah kalau kalian orang Islam. Dalil yang lain. Surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah sebutkan
syarat disebut muslim dan disebut mukmin, dia harus bertawakal kepada Allah. Fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ini perkataan Nabi siapa? Musa alaihissalam. Bertawakallah kamu hanya kepada Allah kalau kamu muslim. Dan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika kalian orang mukmin. Menunjukkan bahasanya tawakal adalah bagian dari konsekuensi iman, bagian dari unsur iman. Baik. Karena itu apabila ada orang yang dia bertawakal kepada selain Allah, maka berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Dan itu ada dua keadaan. Bertawakal kepada selain Allah ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia melakukan syirik akbar. Bertawakal kepada selain Allah, dia melakukan keadaan yang pertama adalah dia melakukan syirik akbar. Yaitu bertawakal kepada selain Allah terhadap perbuatan, terhadap kejadian yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Bertawakal kepada selain Allah untuk kejadian yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya apa? Ingin mendapatkan rizki. Contoh yang lain, ingin dapat anak. Contoh yang lain, ingin mendapatkan jodoh, ingin sembuh dari penyakitnya, termasuk terhindar dari hujan. Lalu dia pasrahkan kepada makhluk tertentu. Dia pasrahkan kepada orang tertentu. Ini bisa keluar dari Islam. Pokoknya selama kamu itu mepet terus sama kiai, rezekimu lancar. Dipepet terus itu kiainya. Ya. Akhirnya dia selalu berusaha untuk ngejar kiai itu. Kemanapun kiai ini pergi, dipepet terus. Rezekimu akan lancar. Diiringi dengan rasa tawakal. Bahwasanya yang akan mendatangkan rezeki ini adalah sang kiai atau kuburan atau yang lainnya. Sehingga ada orang yang dia kadang tidak mau meninggalkan kuburan tertentu, kadang tidak mau meninggalkan hal-hal tertentu karena dia punya keyakinan ini adalah tempat saya bersandar. Kalau enggak kayak gini nanti hidup saya akan susah, rezeki saya akan seret. Ini tawakal yang bisa menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Baik. Ada sebagian orang yang dia kalau enggak membawa benda tertentu, dia itu merasa ketakutan. Sehingga tawakal dia kepada benda itu. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu membawa benda itu. Ini adalah keberuntungan bagi saya. Kalau enggak ini, saya akan celaka. Ketergantungan dia kepada itu. Dan ini dalam hal yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Maka ini bisa menyebabkan pelakunya syirik akbar. Yang kedua, tawakal kepada selain Allah yang statusnya syirik asghar, yaitu bersandar kepada makhluk untuk urusan yang hanya mampu diwujudkan oleh Allah, disertai dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu mewujudkan. Dia bersandar kepada makhluk untuk urusan yang hanya mampu diwujudkan oleh Allah, disertai dengan keyakinan hanya Allah yang mampu mewujudkannya. Tapi dia terlalu bersandar kepada selain Allah.
Ini syirik asghar. Contohnya, saya tuh yakin mas, yang ngasih rezeki itu cuman Allah. Cuman kayaknya kok saya kurang yakin kalau nggak bawa akik. Sehingga dia tahu yang ngasih rezeki itu Allah, yang mengatur rezeki itu Allah. Cuman dia nggak maksimal keyakinannya kalau nggak pakai akik. Setiap kali dia bekerja, sehingga setiap kali dia bekerja terlalu bersandar kepada akiknya dengan diiringi keyakinan Allah yang akan mendatangkan rezekinya. Ini statusnya tawakal yang bersifat syirik asghar, tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, meskipun ini dosa besar. Dan biasanya ini yang paling banyak terjadi ya. Mohon maaf ya, ada pasien yang terlalu pasrah sama dokter. Pasrahnya itu bukan cuma pasrah urusan lahiriah, sampai pasrah batin. Sudah sakarepe Pak Dokter, kula saya serahkan badan saya kepada dokter. Sing penting pokoknya gendang cepet mari, biar cepat sembuh. Dia serahkan dirinya kepada dokter. Meskipun dia punya keyakinan yang menyembuhkan penyakit itu Allah, tapi kalau seperti ini berlebihan, bisa masuk dalam kategori syirik asghar. Seorang istri yang dia terlalu gandol suaminya, dan dia merasa sangat ketakutan kalau suaminya itu gagal dalam bekerja, bahkan dia sangat ketakutan ketika suaminya meninggal dunia, karena khawatir nanti gak dapat jatah rezeki. Itu bisa jadi tawakal kepada Allah dalam masalah rezeki, tapi dia berikan sebagian untuk suaminya. Dan itu bisa sampai pada tingkatan syirik asghar. Sehingga perlu untuk diwaspadai. Tayyib. Karena itulah menanamkan tawakal penting untuk dilakukan dalam keluarga, baik kepada istri, kemudian kepada anak-anak, dengan cara diberi pemahaman yang ngasih rezeki kamu itu adalah Allah, suami ini hanya lantaran. Sehingga kalaupun terjadi segala sesuatu, itu sama sekali tidak akan menggeser jatah rizkimu. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir ya. Mohon untuk dibedakan antara tawakal dengan taukil. Ada tawakal, ada taukil. Tawakal tadi ya, menggantungkan apa tadi? Hati kepada Allah untuk menyelesaikan masalah yang dia alami. Kalau taukil ini artinya mewakilkan. Dan taukil itu tidak sama dengan tawakal. Taukil tidak sama dengan tawakal. Contoh, saya mau ngirim duit ke Surabaya, nggak ada bank, nggak bisa pakai metode transfer. Lalu saya titipkan ke A, tolong antarkan duit ini ke teman saya yang ada di Surabaya. Kamu kan mau berangkat ke Surabaya. Akhirnya saya serahkan ke A. Pokoknya jaga baik-baik duit ini, jamin bisa selamat sampai di Surabaya. Apakah berarti saya bertawakal kepada A? Tidak. Yang terjadi apa itu? Taukil. Saya mewakilkan A. Meskipun kalimatnya pakai kata pasrah. Udahlah, ini saya pasrahkan ke kamu, pokoknya saya terima beres. Pak, Bapak tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Enggak kok, saya tidak bertawakal. Nah tadi kalimatnya Bapak, saya pasrahkan ke kamu. Coret itu Pak, enggak benar. Yang benar gimana? Saya wakilkan ke kamu. Ya mau pakai bahasa saya pasrahkan, saya wakilkan dan seterusnya. Ini tidak mempengaruhi masalah batin, karena maksud di situ adalah saya wakilkan. Dan itu jadi budaya dalam kehidupan kita, dalam percakapan kita. Adalah pasrahkan saja sama si A, kita terima beres saja. Itu bukan tawakal kepada si A. Tapi maksudnya apa? Mewakilkan si A. Yang bertawakal siapa? Tetap yang punya gawe, yang punya proyek. Anda ngirim melalui kurir,
barang yang gampang rusak, gampang pecah, gampang rusak, nggak boleh dibanting, nggak boleh ditendang, nggak boleh diinjak, nggak boleh dilempar. Pokoknya ini harus ditangani dengan hati-hati. Lalu Anda kirim melalui kurir. Siapa yang bertawakal? Kurirnya atau Anda? Kita yang bertawakal. Sehingga yang deg-degan kita, yang mengalami was-was kita, jangan-jangan rusak, itu kita. Kurir ini adalah orang yang kita wakilkan untuk mengantarkan barang tadi. Dan demikian seterusnya. Maka taukil itu tidak sama dengan apa? Tawakal. Memasrahkan urusan kepada orang dengan maksud agar dia yang menyelesaikan tugas yang kita kehendaki, tidak sama dengan bertawakal. Dipahami insyaallah? Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, satu hadis lagi kita baca karena setelahnya sudah ganti bab. An Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal pada Allah, tentu kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik. Hadis ini dijadikan dalil bahwa di antara contoh binatang yang memiliki tawakal adalah burung. Karena itu dijadikan permisalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ketika diperintahkan untuk tawakal, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk lihat bagaimana kondisi burung. Baik yang bisa terbang maupun yang enggak bisa terbang. Taqdu himasan wa taruhu bitanan. Berangkat dalam kondisi tembolok kosong, pulang dalam kondisi tembolok penuh. Artinya, apakah burung itu cuma diam di sangkarnya? Tidak. Masya Allah, dia berangkat untuk cari makan. Kadang babon siji ngemong 9 anak sendirian. Bapak nening tidak ngerti. Dan itu tawakal kepada Allah. Ada enggak wanita yang bisa seperti itu, Pak? Di kalangan manusia. Enggak ada ya? Berarti kalah karo pitik, Pak? Bukan ya? Baik, beda antara pitik sama manusia ya. Ini Masya Allah, dia berangkat dalam kondisi apa ini? Tembolok kosong. Lalu balik, dia bekerja, dia mencari makan. Lalu balik dalam kondisi tembolok penuh. Tidak berdiam diri, tidak diam saja, tapi dia bekerja. Sehingga tawakal harus diiringi dengan bekerja, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah 100%, haqqat tawakkul, 100%, dengan sebenar-benar tawakal. Berarti ini adalah tawakal yang 100%. Tetap bekerja, nanti Allah akan kasih hasil. Maka bagi para pengusaha ya, yang berkali-kali gagal di bidang A, dia gagal, bidang B dia gagal, bidang C dia gagal, jangan putus asa. Mungkin ada salah satu di antara itu yang nanti Allah jadikan sebagai sebab bagi Anda untuk mendapatkan keberhasilan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Ami atas kajian di pagi hari ini. Disampaikan kepada para jamaah sekalian bahwa pertanyaan berkaitan dengan zakat dan juga warisan bisa Anda sampaikan ke kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Insya Allah ada tim yang sudah mengurusinya, jadi tidak dibacakan di kajian. Pertanyaan dari pemirsa ANB Channel, bolehkah kita berdoa, ya Allah, aku lelah karena segala sesuatu yang belum terselesaikan? Bolehkah kita berdoa, ya Allah,
aku lelah ketika kita melihat ada banyak hal yang belum terselesaikan. Yang pertama begini, kita diperbolehkan untuk mengadukan apapun yang kita alami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu sakit, mengadu apalagi misalnya Anda mengalami kemiskinan dan seterusnya. Sebagaimana kesedihan yang pernah dialami oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ketika beliau mendengar dua anaknya hilang yang sangat dia cintai, Yusuf dan Bunyamin. Lalu beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku hanya akan mengadukan kesedihanku, kebingunganku hanya kepada Allah. Dan Allah mengetahui, wa a'lamu minallah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Dan di antara doa yang dibaca oleh Nabi yang sedang mengalami sakit, mengadukan sakitnya, adalah doa Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Rabbi inni massaniyad durru. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang ditimpa dengan ad-durru. Coba kita baca firman Allah. Di surat Al-Anbiya, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya durr wa anta arhamur rahimin. Ingatlah Nabi Ayyub ketika dia memanggil Allah sambil mengatakan massaniya durru, aku tertimpa dengan musibah. Wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang sangat kasih sayang. Di ayat yang lain di surat Shad ayat 41, Allah mengatakan, wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa adab. Ingatlah hamba kami Ayyub ketika dia memanggil Rabbnya, anni massaniya syaitan, aku terkena gangguan setan, binusbin, dengan kelelahan, lelah karena sakit, wa adabin, dan siksaan hidup, maksudnya karena beliau mengalami sakit. Jadi nusbin, Nabi Ayyub oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan dua musibah. Musibah yang menimpa materi dan musibah yang menimpa fisik beliau. Dunyane ilang kabeh, awake loro. Seluruh hartanya habis. Dan badan beliau mengalami sakit. Beliau mengalami nusbin, kelelahan, karena seluruh hartanya habis. Wa adzabin, dan mengalami azab karena fisiknya mengalami sakit yang sangat parah. Maka beliau mengadu kepada Allah, ya Allah, Rabbi inni massaniyad durru, inni massaniyasy syaitanu binusbi wa adzab. Ada di surat Shad ayat 41. Sehingga ini bisa kita jadikan sebagai dalil, insya Allah tidak masalah ketika orang berdoa sambil mengucapkan kalimat, ya Allah, saya lelah ya Allah, dan saya tidak punya kemampuan lagi hari ini untuk menyelesaikan tugasku. Aku pasrahkan kepadamu, dan Anda sudah melakukan sebab yang mampu Anda lakukan. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Berikutnya, bagaimana cara bertawakal kepada Allah karena terdeteksi adanya jin nasab di dalam diri kita? Bagaimana cara bertawakal kepada Allah karena terdeteksi adanya jin nasab dalam diri kita? Ada detektornya pakai apa gini? Datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW, yang kata Ibnu Abbas, pada waktu beliau bersama murid-muridnya, beliau mengatakan, ala adullukum ala imra'ati ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian wanita penduduk surga? Orangnya masih hidup, masih di dunia, tapi surga telah menantikannya. Dan itu pasca wafatnya Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan, bala, mau kami. Kemudian ditunjukkan oleh Ibnu Abbas.
Hadhi imra'atun sauda. Wanita yang berkulit hitam itu. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan penyakitnya. Apa penyakitnya? Kesurupan jin. Namun kesurupannya itu kadang kesurupan, kadang sembuh, kadang nyurup, kadang sembuh. Dan pada saat kesurupan, dia selalu membuka auratnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih pilihan. Jika kau mau, aku akan doakan dan kau sembuh. Dan kalau kamu mau, kau bisa bersabar, walakil jannah, dan kau dapat surga. Masya Allah, dia pilih yang kedua. Baik, kalau begitu saya sabar. Kalau begitu saya sabar. Dengan harapan apa? Bisa dapat surga. Tapi ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar ketika aku kesurupan, aku tidak membuka auratku. Lalu beliau doakan. Dan Allah kabulkan. Sehingga wanita ini menahan diri untuk kesurupan sampai mati. Dan dia pilih gak sembuh. Dia pilih sampai mati. Sehingga kadang kesurupan, kadang sembuh. Kadang kesurupan, kadang sembuh. Dipilih seperti itu sampai mati. Makanya terkadang tidak selalu yang namanya orang kena penyakit kesurupan jin itu harus sembuh. Harus diperjuangkan, pokoknya diruqyah sampai sembuh, tidak harus. Di posisi tertentu ketika sudah tidak mungkin untuk disembuhkan, ini jinnya kuat banget Pak, susah untuk dihilangin. Pilihan yang terakhir sudah, sampaikan kepada jin itu, silahkan kau ganggu sesuka kamu, nanti di akhirat akan aku tagih kamu di akhirat. Nanti di akhirat akan aku tagih kamu di hadapan Allah. Karena dia zalim, dan manusia yang dizalimi berhak untuk menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak, bagaimana cara penyelesaiannya di akhirat? Serahkan kepada Allah. Nanti pahala jin itu, kalau dia punya pahala ya, akan diberikan kepada manusia yang dizalimi. Kalau ternyata dia nggak punya pahala, maka dosanya orang yang dizalimi akan dilemparkan kepada jin itu, tsumma turiha finnar. Sehingga Anda punya tempat untuk membuang dosa di hari kiamat. Masya Allah. Coba sediakan tempat untuk buang dosa di hari kiamat. Maksudnya apa Pak? Kalau dizalimi orang, diaminkan ya. Ya bukan berarti harus memasang badan untuk dizalimi orang, tidak. Kalaupun kita dizalimi orang dan kita berusaha untuk bertahan, maka berarti kita punya tempat untuk menaruh dosa di akhirat. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, bolehkah saya berdoa, ya Allah saya ingin uang 1 miliar dan kemudian berikan aku sebab itu agar aku bisa mendapatkan uang senilai itu? Masya Allah. Ini pakai kertas atau pakai Dari WA? WA ya, baik, Masya Allah. Dicatat nomornya ya. Ya Allah, aku ingin uang 1 miliar dan berikan sebab bagiku untuk mendapatkan uang 1 miliar. Arab nggo apa? Lalu Allah kabulkan. Dia dikasih uang 1 miliar dengan sebab yang halal, nggak pakai riba, tanpa goror, tanpa denda, tanpa sita. Tagline properti syariah ya. Dia dikasih oleh Allah uang 1 miliar tanpa sebab yang dilarang misalnya. Tapi setelah itu dia gila. Apa yang bisa dia nikmati dari uangnya? Enggak ada. Ketika dia dapat uang 1 miliar, kemudian badannya penuh dengan penyakit, dia jadi sakit-sakitan, dia sudah mendapatkan uang 1 miliar, tapi setelah itu dipakai berobat, belum tentu sembuh, duit entek. Sehingga jangan bayangkan bahwa kebahagiaan itu ada pada materi. Yang lebih tepat, silakan Anda berdoa sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalaupun Anda tetap mau berdoa seperti itu, ya secara aturan insya Allah diperbolehkan.
Karena doa yang dilarang adalah doa untuk hal yang tidak mungkin terjadi. Ya Allah, jadikanlah aku seperti Superman. Karpe piye? Kok iso mumbul, iso sakti, iso wah. Ini tidak boleh karena mustahil manusia bisa seperti itu. Tapi kalau masih mungkin uang 1 miliar dan seterusnya, masih mungkin nggak ini? Mungkin ya, masih mungkin. Ini bukan termasuk di antara bentuk al-i'tida'u fid du'a, melampaui batas dalam berdoa. Ada seorang ibu-ibu menyampaikan email melalui konsultasisyariah.com. Pak Ustadz, boleh nggak saya berdoa kepada Allah? Ya Allah, hidupkan kembali suamiku. Kalau sampai Anda berdoa seperti itu, dosa. Loh kok bisa Pak malah berdosa? Satu, itu menunjukkan Anda tidak ridho dengan ketetapan Allah. Namanya orang dapat musibah, lalu dia nggak ridho, dia malah berdosa. Yang kedua, doa Anda ini termasuk al-i'tida, tindakan melampaui batas dalam berdoa. Mana mungkin orang mati hidup lagi? Hidup lagi nanti di akhirat. Sekarang tinggal Anda perjuangkan bagaimana caranya untuk bertahan tidak nikah lagi sampai mati. Nah, itu akan ketemu dengan suaminya. Tapi biasanya orang sabar ya. Karena sudah ada yang ngelamar misalnya, lalu dia nikah lagi. Nah, sudah ada gantinya, nanti kamu akan dikumpulkan bersama suami yang terakhir. Tapi Pak Ustadz, saya tetap ingin dengan suami yang pertama. Meskipun sudah nikah lagi. Saya ingin dengan suami pertama ketika di surga. Padahal dia sudah nikah lagi. Sudahlah, nggak usah dipikirkan kayak gitu. Yang penting mlebu swarga bahagia kabeh ya. Mau dengan suami siapapun. Kok ndadak milih kan gitu. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.